warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian yang kedua, ya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Rijal, ya untuk bersedia hadir ya di pengajian kami. Ya, beliau ini alumni dari Australia, Pak ya. Jadi pernah beliau ini belajar di Australia. Ya, jadi mungkin ya juga mungkin terkait dengan pertanyaan saya, mungkin bisa dijelaskan Ustadz, kalau dalam pendidikan itu apa yang membedakan kita dengan Australia begitu. Ya, dan mungkin juga kan ini sebenarnya kan penggambaran pendidikan antara Islam dengan Barat ya. Jadi apakah aspek-aspek apa yang mungkin kita sama atau aspek-aspek apa yang mungkin kita berbeda? Ya, karena sebenarnya banyak alumni-alumni ya, mungkin juga salah satunya kita, banyak alumni-alumni dari luar itu ya yang mengatakan bahwa kehidupan di sana itu lebih Islam ya, lebih tertib, lebih macam-macam lah ya. Ya, dan memang ya barangkali kita harus akui karena mungkin dari sisi pendidikan yang membentuk itu atau apa ya, mungkin bisa kita jelaskan. Kemudian yang kedua, ini tentang masalah remaja. Ini juga saya kira kita juga salah satu aktivis remaja ya yang dekat dengan remaja. Ya, ada pernah membuat statement begini, bahwasanya kalau kita mau menyentuh remaja yang ABG lah istilahnya apa ya, itu tidak bisa kita andalkan terus mau ajak mereka masuk ke masjid. Artinya kalau kita mau ajak masuk terus ke masjid, baru kita ajar, baru kita seperti metode klasik ya, seperti kita ini ya kan, seperti itu kita terdidik ya. Kita masuk ke masjid, kita mengaji, kita diajar guru agama macam-macam. Ya, ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya tidak pola pendidikan seperti itu tidak bisa lagi diterapkan. Ya, sekarang ini katanya zamannya internet ya, zamannya netizen ya, Android. Ya, jadi seperti yang kita lakukan sekarang ini dengan membuat video kemudian mengupload di YouTube ya. Dan nanti itu akan ditonton oleh remaja-remaja. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus kita memasuki dunianya mereka ya, dunianya mereka TikTok, dunianya mereka sekarang lah banyak sekali ya. Ya, sistem pendidikan di luar dengan di Indonesia ya. Saya have to say, saya mau nggak mau harus bilang iya. Memang sih. Kenapa mungkin pernah ada kasus artis yang pernah dari Jepang dan dia mengatakan sepertinya ya benar. Pada pengaplikasiannya mereka itu lebih Islami daripada kita dalam beberapa hal ya. Enggak semua, meskipun enggak semuanya. Contohnya saja, contoh konkret ya, ketika saya di sana turun dari bus ya, saya kesenggol satu kali aja. Oh, I'm sorry. Maaf. Padahal dia kalau ya ada tato loh. Ada tato. Oh, I'm sorry. I don't do it on purpose. Saya enggak sengaja melakukannya. Terus saya bantu lagi. Bantu malah itu pun saya nggak bantu ngangkatin, saya cuman karena dia mau lewat, dia kan pakai kursi roda. Di sana itu kalau sudah lansia, udah kayak ini nggak ini sama anaknya,
Cuman bedanya kalau di luar itu mereka lebih individualistis daripada sosial. Jadi malah pernah ada yang bilang, kenapa sih orang Indonesia baru 2-3 hari ketemu bareng-bareng mereka akrab banget. Kita malah harus lama baru akrab. Itu yang kurangnya mereka. Nah, cuman pada pengaplikasian tadi itu. Dan ketika saya kasih lewat, dia bilang, oh thank you sir, thank you very much sir. Dengan dia kayak enggak ekspresi yang biasa-biasa aja. Ekspresinya benar-benar terima kasih gitu. Coba kita tarik di, namun kita nggak boleh generalisir di Indonesia kayak seperti apa. Kadang anak-anak udah tabrak. Jangankan minta maaf, bisa janda. Bahkan biasa kadang orang dewasa. Terus terima kasih diangkatkan ini. Kadang ada juga yang lupa terima kasih atau dikasih pinjam uang, tidak terima kasih. Di sana kita kasih lewat mereka aja karena mereka mau lewat. Thank you very much sir. Ya makanya itu yang bisa. Cuman saya nggak bisa mengeneralisir yang lainnya. Itu contoh konkretnya. Dan satu hal lagi, antri banget. Mereka tidak akan ke depan kalau memang bukan ini. Coba kalau kita rata-rata orang yang nggak sabaran. Pokoknya seandainya saya bisa ke depan, saya ke depan. Tapi mereka benar-benar ya udah antri. Kamu mau buang air buru-buru ataupun tidak ya tetap harus ngantri. Jadi itu. Dan ternyata ketika selama di sana saya selalu diskusi sama teman-teman. Apa yang menarik di sini adalah ternyata memang kurikulum pendidikan di sana. Ketika mereka masih SD, yang ditekankan, di highlight di sana adalah karakter dulu. Karakter yang paling penting. Anak TK mau ke WC kita kan diantar, malah diceboki. Di sana tetap diantar. Tapi benar-benar kalau anak itu sudah nggak bisa lagi baru dibantu. Jadi pertama kemandirian. Terus kedua karakter. Penentuan karakter ini benar-benar. Terus kemandirian sih. Kalau di negara-negara ini kemandirian, bagaimana mereka diajar mulai dari kecil sudah mandiri. Apapun itu, dan anak-anaknya diajak diskusi begitu loh. Sampai hal-hal kecil. Mungkin kita bisa refer ke ada salah satu public figure kita seperti itu contoh pola asuhnya ya, Maudia Yunda ya, kenal ya. Katanya, dan ketika lihat videonya ini Maudia Yunda, meskipun dia tidak pakai hijab, tapi pola pengasuhan yang dilakukan oleh ibunya adalah sejak dari kecil sudah diajak diskusi. Diskusinya enggak melulu hal-hal yang berat. Mereka mau beli apa? Mau beli gula-gula atau mau beli buku? Bukan cuma diajak, dikasih pilihan aja, tapi kenapa kau mau beli gula-gula? Kenapa mau beli buku? Jadi mereka sudah harus tahu ininya. Long term impact daripada pilihan mereka. Jadi diajak diskusi, jadi cara berpikir mereka sudah diasah kritis dari sejak kecil. Coba kalau kita ini mau beli apa langsung dibelikan apa. Jadi kayak diajak diskusi dulu, diajak berpikir for their life, untuk kehidupan mereka. Dan itu ketika saya lihat podcastnya, oh ternyata yang benar. Kan waktu kecil kayak salah mau dia masih di luar kali ya. Dan sama cinta Laura ya. Saya bukan karena ini saya nge-refer contoh aja bahwa cara pendidikan mereka memang dari kecil mereka sudah diajak karakter lebih penting, jauh lebih penting, manner, istilahnya itu manner jauh lebih penting ketimbang berhitung ini apa dan segala macam. Jadi kayak ketika karakter itu dididikan sejak kecil, itu akan ini sampai mereka dewasa. Terus yang kedua, kemampuan berpikir kritis. Bagaimana caranya? Saya lihat karena ada juga anak orang Indo yang kuliah di sana. Ternyata saya tanya-tanya, kenapa sih, tugas apa sih dari gurumu? Ternyata dia dikasih buku. Apa yang harus dia lakukan dengan buku tersebut? Merangkum isi buku tersebut sesuai pemahamannya dia. Sesimpel, sesederhana itu. Terus, tapi bukan cuma dikasih. Tapi ini guru dengan orang tua, dia tetap kerjasama.
working together. Udah dikerja enggak ini? Tetap ada komunikasi antara orang tua ya orang tua dengan guru. Udah dikerja enggak? Sampai terus nanti dikirimi mereka email-emailan orang tua dengan guru. Ada langkah-langkah mengerjakannya kalau anaknya ini. Jadi benar-benar dan ketika akhir pekan ya udah orang tua itu libur. Di sana itu biarpun nggak tahu di negara lain. Kalau akhir pekan libur ya libur, tidak ada yang kerja. Benar-benar quality time dengan keluarga mereka. Coba kita di sini. Biar hari tanggal merah, hari libur, terbuka juga ini. Mereka enggak. Benar-benar memanfaatkan quality time, waktu berkualitas dengan keluarga mereka. Libur ya libur, kerja-kerja. Itu yang dan pemberian tugas yang critical thinkingnya itu. Mereka enggak dijejali dengan belajar mini, belajar ikan. Kalau kita SMP ada yang belajar geografi, PS, yang nyatanya notabene enggak penting buat mereka. Kalau mereka mungkin pokoknya di SD itu karakter sama ada mungkin ada kali kayak matematika atau apa gitu. Tapi tidak banyak. Yang jelas pada saat itu karakter yang diutamakan. Sama kayak buku itu dikasih ke mereka, mereka singkat, ringkas sesuai dengan pemahaman mereka. Alhasil di sana ada sempat satu kelas dengan orang S1. S1 sudah malah meriset, bikin publish artikel. Udah banyak jurnal-jurnal yang dibikin. Kenapa? Karena sejak dari SD sudah merangkum ini. Bukankah ketika kita bikin artikel, hasil daripada buku itu dari membaca. Dan ini kan inline dengan ayat dalam Quran kita. Itu bacalah, Iqra. Jadi mereka kegiatan membaca itu sudah dimulai dari ini, bukan kayak kita membaca jawab pertanyaan ini. Itu kan. Tapi mereka membaca dan hasil dari bacaan itu mereka rangkum sesuai pemahaman mereka. Nah, ketika masuk SMP, dia apakah sama dengan kita belajar ini, belajar geografi, IPS, geografi, apalagi sejarah, semuanya. Tidak. Apa yang menjadi hobi mereka? Misalnya mereka hobi merakit robot, bikin, ya udah, pokoknya itu terus menerus dikerjakan. Sampai akhirnya nanti ke SMA, mereka bisa produce robot atau bahkan mungkin kayak HP sesuai versi mereka. Jadi udah menghasilkan. Kita kan enggak sampai perguruan tinggi apa segala macam. Kita sudah masih sekitaran itu aja belum menghasilkan. Jadi mereka kayak dari kecil memang sudah di ini spesifik, ya udah spesifik aja, spesialisasi, spesifikasi. Kita kan masih dijejali harus belajar ini, belajar dan which is yang aneh itu nanti ketika dewasa kita tidak terlalu membutuhkan.